Sudah jam 18.52, partisipannya semakin bertambah. Cukup luar biasa sih ini antusiasnya. Walaupun ini di hari, sekarang hari Selasa bener nggak ya? Hari Selasa kan ya? Sampai Ya, lupa. Selasa kemarin. Sampai lupa hari ya, Mas. Iya. Sekarang saking di rumah terus. Walaupun di hari Selasa kita masih tetap semangat ya. Masih ada banyak waktu untuk belajar, banyak waktu untuk kita juga mengembangkan diri. Mas Iqbalnya udah... Mas Iqbal lagi. Ini Mas Iqbal nih. Oh ya udah. Halo Mas Iqbal. Sudah bisa dengar suara kita belum ya, Mas? Iqbalnya ada 2. Iya, kayaknya emang satu digunakan. Nah, ini. Halo, selamat malam Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, dengaran kah suara kita? Ya, sudah. Oh iya, oke, good. Gimana kabar Mas Iqbal? Halo. Iya Mas, gimana kabarnya Mas? Sehat Mas? Halo. Halo Mas Iqbal. Wait. Yes. Halo. Ya, halo. Halo. Dengaran suara saya Mas? Halo. Halo. Ya, Mas Iqbal. Ya, halo Mas. Halo. Tes. Halo. Iya, halo Mas. Bisa kedengaran nggak Mas suara kita, Mas? Sudah kedengaran. Oh, siap. Alhamdulillah. Mantap. Oke, sudah mencapai angka 100 ya. Mantap. 105 peserta sekarang yang join. Selamat malam semuanya bagi yang baru join. Selamat datang juga Halo. di Data Mentoring. Ya, halo Mas Iqbal.
Masih putus-putus ya? Enggak kok Mas, di sini lancar. Belum ngomong. Mas Iqbal terputus lagi ya, Mas Adit? Saya lupa di unmute. Kalau di partisipan sih masih ada ya, Mas. Saya coba chat ya, Mas Iqbalnya. Bentar. Oke, mungkin sembari nunggu Mas Iqbal, mungkin ada... Halo? Iya, Mas Iqbal dengar nggak? Suaranya dengar. Kalau saya masuk nggak? Masuk, Mas. Mas Iqbal. Masuk, Mas, masuk. Oke. Sip. Berarti kalau udah oke, mungkin dari teman-teman di Kilab nih, dari Weda dan Katie, mungkin ada informasi-informasi ya katanya ya. Ya, betul. Dede mau mulai? Ya, boleh. Ini udah banyak nih, Kak. Yang udah 116 orang. Ini Nih, masih banyak yang joining nih, baru joining. Oke. iya banyak nih kayaknya. Apa kita mau absen lagi nih, member dan non-member? Boleh kali. Bersuara di chatroom, kita sapa-sapa sebelum masuk ke materi sama Mas Iqbal. Karena ada yang baru, boleh absen dari mana? Apakah member DQ Lab atau bukan? Udah pernah ikut belum mungkin? Iya, udah pernah ikut belum webinar dari DQ Lab? Teman-teman non-member juga bisa banget akses dqlab.id dan cobain free modulnya Introduction to Data Science untuk berkenalan dengan data science lebih lanjut. Nanti juga ditambahin tips-tips dari Kak Iqbal supaya semakin siap berkarir di bidang data. Betul, Kak Kirlin? Betul. Ini sangat menarik nanti ya, Wede. Betul banget. Ini tadi udah ada satu orang nih yang bertanya nih, Kak. Kita nggak sabar. Pasti nanti pertanyaannya akan spektakuler banget. Banyak yang pengen sharing sama Mas Iqbal. Untuk yang bukan member DQ Lab, boleh banget ya Wede dicobain tuh free modulnya, karena sangat gampang belajar di DQ Lab juga. Terus juga sering ada data mentoring seperti ini, jadi nanti terus. Untuk project baru juga kita ada ya Wede. Kita juga baru ya? Di tanggal 25 kita ada modul SQL baru part 3. Jadi nantikan ya di sosmed kita, terus jangan lupa cek-cek modul-modul kita karena kita akan update terus di setiap minggunya. Ini ada Mas Mehdi Gozali, member DQ Lab garis keras nih, Kak. Waduh. Oh iya. Mantap, Mas. Mas Mehdi Gozali, ya. Juga ada Asma. Kita juga sering kasih reward ya WD untuk member-member yang semangat belajarnya. Kita suka kasih free extend 1 bulan untuk yang suka ngupload di LinkedIn, sharing pengalaman belajar di DQ Lab. Gitu. Halo Mas Umar. Dari Tangsel ya? Sama nih kayak Kathleen sama Karere dari Tangsel juga. Mungkin nanti bisa dicobain Mas, free modul Introduction to Data Science di DQ Lab. Dari testimoni sih kebanyakan pada nagih ya Kak Kathleen ya. Iya betul. Oh, buat yang belum menjadi members atau masa berlakunya udah habis, aku mau kasih promo code nih buat kalian. Ada potongan harga. Ya, aku share ya di chat. Nah, mantap. Wow. Ini aja promo code-nya DQ Lab Codex. Habis dari webinar ini kalian bisa langsung pakai. Nanti aku reminder lagi untuk di akhir session webinar ini. Gitu. Untuk kalian yang udah habis masa membership-nya bisa juga dipakai untuk atau enggak buat kalian yang udah jadi member DQ Lab bisa juga buat perpanjangan. Mumpung lagi aku kasih promo code. Untuk member baru juga bisa berarti ya? Bisa, pokoknya semuanya bisa pakai DQ Lab. Oke deh, thank you
deh Katy info-infonya. Nah, karena kita udah pukul 7.02 nih ya, teman-teman sekalian, jadi kita mulai saja ya sesinya. Jadi, selamat malam semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan luar biasa ya. Mungkin walaupun kita masih di hari Selasa ya, di Selasa malam dan dan sudah mulai mungkin ada yang habis beraktivitas kerja, jadi merelakan waktunya, menyisakan waktunya untuk mendengarkan sesi di sini. Terima kasih sudah hadir di sini di dalam sesi data mentoring di GitLab X Codex, kupas tuntas persiapan berkarir di bidang data. Nah, teman-teman sekalian yang telah hadir di sini, aku mau mengingatkan saja beberapa hal. Yang pertama adalah pastikan internet koneksinya stabil. Terus siapkan mungkin buku catatan dan alat tulis yang mau dicatat untuk hal-hal penting. Mungkin nanti pas sesi Mas Iqbal memaparkan materinya, mungkin ada yang merasa penting untuk dicatat, boleh banget, silahkan. Terus peserta mungkin tidak perlu mengaktifkan suara selama webinar berlangsung, tapi kalau mau mengaktifkan video itu sangat boleh banget. Terus nanti untuk sesi Q&A-nya, untuk sesi tanya jawabnya, peserta bisa langsung chat aja di Zoom group chat-nya. Bisa langsung chat aja di sana, nanti akan dilihat dari tim GitLab, tim Codex, dan Mas Iqbal sendiri. Nah, mungkin sebelum kita jam ke sesi presentasinya, mungkin dari perwakilan dari Codex, silakan mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih Mas Rere. Terima kasih perkenalannya. Terima kasih juga tim-tim dari DQ Labs. Selamat malam semuanya. Mungkin sebelum nanti kita ke materi ya, berlanjut ke materi, saya mau share dulu nih sedikit tentang Codex. Sebentar ya, saya coba share screen dulu. Kelihatan nggak teman-teman? Sip. Kelihatan ya? Oke, sebentar. Sebenarnya mungkin perkenalan dulu kali ya. Tadi mungkin sudah ada beberapa yang kenal juga gitu ya. Kenalkan, nama saya Adit. Saya Event and External Relation dari Codex, Sport by Telkom Indonesia. Sebelum nanti masuk ke materi, saya mau sedikit coba jelasin dulu nih tentang Codex. Mungkin dari teman-teman semua di sini juga masih ada nih yang beberapa yang masih bingung. Codex ini apa sih? Terus mungkin pertanyaan yang paling sering saya dapatkan mungkin apa sih hubungannya dengan Telkom Indonesia gitu. Kenapa kok di bawah nama Codex itu ada Powered by Telkom Indonesia? Apakah kita anak perusahaannya? Apakah kita orang ketiga mungkin? Pihak ketiga, sorry. Orang ketiga kayaknya nggak mungkin orang ketiga ya. Kebanyakan nonton drakor nih Mas, sorry. Apakah kita pihak ketiga? Bukan juga. Lalu apa dong Codex? Nah ini, Codex sendiri adalah bagian dari Telkom Indonesia. Bagiannya dari mana? Jadi kami itu ada di bawah divisi digital. Bentar. Divisi Digital NX bisnisnya Telkom Indonesia. Jadi kalau teman-teman tahu Telkom, Telkom Indonesia, Telkom itu terdiri dari banyak sekali departemen, banyak sekali divisi. Salah satunya adalah divisi Digital NX bisnisnya Telkom Indonesia. Nah, kemudian divisi Departemen Digital NX Business ini membuat lagi nih satu tim, special team, namanya Codex. Tugas kita apa? Tugas kita adalah memanage Digital Talent Cycle. Digital Talent Cycle, bingung lagi nih mungkin teman-teman. Apa sih sebenarnya Digital Talent Cycle? Apa sih Digital Talent? Apa sih Digital Talent Cycle gitu? Digital Talent sendiri merupakan mungkin saya bilangnya digital talent ini ya istilah kali ya, istilah dari talenta yang bekerja di dunia digital gitu. Secara gampangnya mungkin itu. Kalau kami secara umum dan kami sendiri di Codex sebutnya sebagai 3D. Jadi ada desainer, developer, dan juga data science. Nah, jadi talenta-talenta yang bekerja di dunia digital kami sebutnya dengan digital talent. Kemudian apa sih digital talent cycle? Digital talent cycle sendiri mungkin lebih tepat disebut sebagai sistem ya. Jadi dari hulu ke hilir, dari proses rekrutmen, kemudian assignment, terus deployment, teman-teman yang daftar ke Codex nanti akan ditempatkan di chapter-chapter tertentu juga. Nanti sampai ke proses development dan juga proses akhir, yaitu mungkin ada teman-teman yang mau resign dan retire, mungkin seperti itu. Kemudian fokus kita apa? Fokus kita adalah menyediakan good quality people atau good quality talent untuk membangun digital service
dan juga mentransformasikan Telkom Indonesia dari perusahaan telco yang konvensional, seperti yang kita tahu sekarang, ke digital telco company. Seperti yang kita tahu kan, dunia industri 4.0, dunia digitalisasi ini kayaknya sudah semakin tidak bisa terbendung lagi ya. Semakin hari kayaknya kalau misalkan perusahaan-perusahaan tidak mau bertransformasi menjadi digital company itu udah pasti makin ketinggalan lah gitu. Itu juga kenapa Telkom sekarang dengan segala daya dan upayanya mencoba untuk mentransformasi dari perusahaan yang konvensional ke perusahaan yang digital. Karena seperti kita tahu bersama, teman-teman, cukup sulit ya mentransformasikan perusahaan yang sebesar Telkom ini berubah sistemnya dari perusahaan yang biasa ke perusahaan digital gitu. Itulah kenapa kami membutuhkan teman-teman good quality people dan talent ini untuk bergabung membantu kita mentransformasi digital talent mentransformasi Telkom menjadi digital telco company. Oke, next. Misi. Lalu misi kita apa sih sebenarnya? Misi kita adalah nurture digital talent through amazing talent experience. Jadi kita ingin digital talent yang bekerja di Telkom itu mendapatkan pengalaman yang tidak biasa-biasa aja gitu. Jadi kita pengen teman-teman yang bekerja di Telkom, terutama digital talent ini mendapatkan pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang amazing. Luar biasanya seperti apa? Gabung aja nanti bisa dirasakan sendiri lah gitu. Cara gabungnya gimana? Atau mau tahu lebih lanjutnya seperti apa? Ini. Jadi mungkin untuk penjelasan kodeks secara garis besar cukup sekian ya. Dan kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung, kodeks ini apa sih? Kayaknya penjelasannya masih belum jelas dari si Kak Adit nih. Nah, teman-teman bisa lihat di channel-channel kita. Kita ada Instagram, ada website, ada Twitter, ada YouTube, ada LinkedIn, ada Medium juga. Jadi teman-teman yang mau tahu. Dan di Instagram, Twitter ini kita sering banget share-share webinar juga nih, Mas Rere. Dan teman-teman yang mau ikutan juga boleh banget. Temanya juga macam-macam. Mungkin teman-teman juga pengen cari tahu insight lain gitu dengan tema-tema lain. Teman-teman bisa coba cari info webinarnya di Instagram dan Twitter kita gitu. Terus juga ada LinkedIn, teman-teman yang mau tadi tuh mau join Kodeks terus Kodeks dan Telkom Indonesia terus bingung nih apa aja sih lowongan yang lagi dibuka, teman-teman bisa cek di LinkedIn kita, teman-teman juga bisa cek di website kita di kodeks.works atau di join.kodeks.works. Di situ semua udah lengkap, teman-teman bisa langsung daftar, teman-teman bisa langsung apply ke posisi-posisi yang teman-teman inginkan, dan teman-teman bisa berkesempatan untuk bekerja di Telkom Indonesia menjadi digital talent tadi. Terakhir juga ada Medium. Di Medium ini kita sering share banyak artikel-artikel menarik. Bekerja di Kodeks seperti apa, bekerja di Telkom seperti apa, dan lain-lain. Pokoknya teman-teman bisa cek sendirilah. Oke, sekian. Dan yang terakhir saya mau, mungkin ini slide yang banyak orang tunggu-tunggu nih. Slide share and win. Jadi untuk teman-teman yang udah ikutan webinar kita yang pertama ya Mas, kita juga kemarin ada share kuis berhadiah. Jadi masih sama nih mekanismenya kurang lebih. Jadi kita ada total 350.000 untuk 7 orang pemenang berupa saldo link aja. Jadi teman-teman pastiin sudah download aplikasi link aja juga. Tahu lah ya kenapa link aja ya, karena masih saudaraan gitu sama kita. Jadi pembagiannya seperti apa? Kita ada quiz 2 di Instagram, quiz 2 di Twitter, dan 3 penanya terbaik. Tadi seperti yang sudah saya mention, teman-teman harus nanya sebanyak-banyaknya. Nanti pada saat materi, 3 penanya terbaik akan berkesempatan mendapatkan saldo link aja sebesar 50.000 gitu. Untuk mekanismenya nanti saya kasih tahu. Sebelumnya mungkin saya kasih tahu mekanisme untuk yang quiz di media sosial dulu kali ya. Nah, untuk teman-teman yang mau ikutan kuis di media sosial, teman-teman gampang banget caranya. Teman-teman tinggal follow aja Instagram Kodeks di @kodeks.telkom, dan Instagram Dikilab juga, jangan lupa. Terus share postingan Kodeks yang berisi kutipan atau quotes setelah webinar ini berlangsung ke Instagram Stories teman-teman dengan hashtag Dikilab @kodeks plus mention kodeks.telkom. Jadi setelah webinar ini, di Instagramnya Kodeks akan nge-posting satu postingan yang berisi quotes dari pemateri gitu. Jadi nanti teman-teman nggak apa-apa, teman-teman tinggal share aja postingan itu di IG story-nya teman-teman. Tentu aja boleh dipercantik dengan misalkan teman-teman mau nambahin kata-kata, teman-teman mau nambahin aksen-aksen dan lain-lain pokoknya. Terus tinggal mention aja
terus pakai hashtag DQLab X Codex. Batas unggahannya masih lama, sampai besok, Rabu 24 Juni, jam 4 sore. Dan untuk penanya terbaik, itu juga ada mekanismenya. Teman-teman yang mau bertanya dan mau mendapatkan hadiah, itu boleh dituliskan sebelum pertanyaannya, nama, underscore, nomor HP yang sudah terregistrasi di link aja, underscore, pertanyaannya, gitu. Nanti saya tulis juga deh di kolom komentar biar teman-teman ingat. Oke, mungkin segitu dulu ya Mas Rere dari saya. Saya kembalikan lagi. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Oke, thank you Mas Adit. Jadi selain Codex, kita ada rekan juga dari universitas yang ada di Bandung nih, di Unpad. Aku mau menyapa dari teman kita yang di Unpad. Halo, Muhammad Vario. Aku manggilnya apa ya? Vario aja kali ya? Halo Kak, ya Rio Halo. boleh. Halo Rio. Jadi kamu ada info ya katanya untuk bagi teman-teman yang di sini yang mungkin masih mahasiswa atau mungkin masih SMA. SMA ya. Silahkan. Ya, halo, selamat malam semua. Kenalin, aku Vario. Di sini aku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Unpad. Di sini aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua bahwa kita tuh ngadain sebuah event yang namanya Informatik Festival. Informatik Festival ini adalah sebuah acara yang terdiri dari 5 rangkaian acara. Yang pertama ada Technopreneur, kemudian IT Competition, kemudian Seminar Nasional, kemudian Startup Talk, dan Awarding Night. Nah, untuk IT Competition ini kita punya 3 cabang lomba. Yang pertama ada App Development, yang kedua ada Capture the Flag, dan yang ketiga ada Data Analysis. Nah, untuk cabang lomba Data Analysis ini, seperti tahun sebelumnya, kita bekerja sama dengan DQLab. Di Data Analysis Competition ini ada total hadiahnya 6 juta rupiah, dan biaya pendaftarannya 150.000 per tim, dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta merupakan pelajar SMA atau SMK, atau mahasiswa S1, D4, D3. Setiap tim terdiri dari 3-4 orang, sudah termasuk ketua tim, dan boleh berasal dari institusi yang berbeda. Setiap tim yang mendaftar dan sudah diverifikasi akan diberikan voucher yang dapat diklaim untuk mengikuti kursus secara gratis di DQLab selama 6 bulan. Jadi buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung aja daftarin diri di link yang ada di kolom chat ya. Oke. Mungkin segitu sih dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Rio. Jadi rekan-rekan bagi yang masih mahasiswa atau masih SMA ya, itu yang ingin sekali menguji kompetisinya dalam kompetisi atau ikut lomba data analisis competition, nanti kalian bisa registrasi langsung. Yang linknya nanti akan di-share oleh rekan kita Rio. Nah, itu udah di-share. Oke, thank you semuanya. Tanpa berlama lagi, sesi presentasinya kita akan mulai. Tapi sebelum itu aku akan perkenalkan dulu mungkin background dari narasumber kita hari ini. Beliau ini merupakan seorang data scientist yang bekerja di industri teknologi dan layanan informasi, terampil dalam analisis data, R Python, SAS, dan Tableau juga. Merupakan punya gelar dengan Bachelor of Science yang berfokus pada statistik dari Institut Pertanian Bogor. Ada yang dari Bogor di sini mungkin dari IPB mungkin di sini bisa ada bawaannya ya di sini. Terus kemudian juga memiliki sertifikasi juga dalam Big Data Analyst, kemudian ikut serta juga dari volunteer sebagai Solver Society COVID-19, dan tentu saja ada Data Scientist Summit Telkom Group. Mari kita sambut Mas Iqbal Hanif. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dari rekan DQLab serta rekan-rekan dari Codex juga.
Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mungkin agak sedikit beda ya, sama judulnya yang mengupas tuntas berkarir di bidang data, tapi kita akan spesifik di bidang digital telco company, karena saya saat ini bekerja di Telkom. Nah, tapi sebelum itu, saya minta teman-teman untuk isi sebuah survei kecil-kecilan. Bisa gunakan link menti.com yang ada di layar, atau nanti Aditya akan bisa coba share linknya di chat. Oke. Sudah Nah, saya share di chat juga ya, teman. Oke, jadi saya hitung kira-kira 1 menit untuk teman-teman bisa isi surveinya, karena saya ingin tahu kira-kira respondennya itu latar belakang pendidikannya itu di sekitaran apa aja. Karena saya ada data dari Singapura, latar belakang pendidikan orang yang bekerja di bidang data itu apa saja. Nah, akan saya compare dengan Indonesia dari data teman-teman. Mungkin udah kelihatan di layar ya. Jadi yang paling mendominasi saat ini itu tuh matematik, statistika, teknik informatika, terus ada teknik industri juga. Tapi ada beberapa yang dari kimia, dari multimedia, dari psikologi. Nah, ini bisa jadi sebagai sampel, satu sampling dari gambaran kira-kira orang yang berniat berkarir di bidang data untuk teman-teman. Mungkin 10 detik lagi akan saya next ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang ke pertanyaan berikutnya. Jika berkesempatan di bidang data, peran apa yang kira-kira teman-teman akan ambil? Nah, ini ada 5 kelompok peran di bidang Big Data Analytics. Ini berdasarkan apa yang kita terapkan di Telkom saat ini. Oke, jadi ini mayoritas antara data scientist sama data analis ya. Walaupun ada sebagian kecil yang jadi machine learning engineer, tapi nggak apa-apa. Ada sebagian kecil yang jadi database administrator, nggak apa-apa juga. Nanti akan saya bahas peran-peran di sebagai data scientist, machine learning engineer, database administrator di materi selanjutnya. Saya akan selesaikan ini dalam 10 detik lagi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngisi lagi, saya persilakan. Oke, saya cukupkan ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mengikuti survei. Saya akan lanjut share yang materi saya tadi. Nah, sorry. Jadi, saya akan perkenalkan diri saya lagi. Jadi, saya berasal dari Institut Pertanian Bogor, latar pendidikannya S1 Statistik dengan minor Ekonomi dan Studi Pembangunan. Terus sempat
kerja magang di beberapa tempat, tapi kalau kerjaan tetap saya di Telkom Indonesia mulai 2016. Pertama menjadi trainee. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nama jalurnya Great People Trainee Program, itu semacam jalur MT atau ODP untuk Telkom Indonesia. Nah, di sana kita ada program semacam 6 bulan untuk OJT, 1 bulan pelatihan di Bandung, di Telkom Corporate University, itu di Geger Kalong, dekat UPI. Terus saya OJT pertama itu 2 bulan, ditempatkan di Semarang, di Telkom Pahlawan, seberang kantor Gubernur Jawa Tengah, kalau nggak salah. Terus OJT kedua saya itu di divisi Digital Service, tapi di bidang Technical Big Data. Pas penempatan baru di Data Scientist, title yang pertama adalah Officer 3 Data Scientist, lalu saya promosi menjadi Officer 2 atau istilahnya itu Junior Data Scientist. Nah, mungkin itu latar belakang pekerjaan saya join di Telkom dari 2016 sampai sekarang. Nah, ini outline presentasi saya hari ini. Mungkin saya akan menjelaskan kembali apa yang sempat dijelaskan sama Mas Gilang minggu lalu tentang Big Data di Telkom itu seperti apa, terus use case atau apa yang biasa saya lakukan di Telkom itu, sama challenge ketika teman-teman ingin menjadi data profesional atau mencoba apply di bidang data. Nah, yang pertama, saya akan bahas tentang Big Data dulu. Jadi di Telkom itu, Big Data itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah Big Data Platform. Big Data Platform itu adalah orang yang bertanggung jawab mengelola platform, termasuk hardware dan software. Jadi kalau misalnya teman suka ngoprek server, suka ngoprek misalnya kalau untuk orang deep learning itu suka ngoprek GPU, atau misalnya teman-teman suka berkutat dengan instalasi software dan segala macamnya, nah itu posisi yang cocok untuk teman-teman, yaitu adalah Big Data Platform. Nah terus bagian yang kedua yang utama adalah Big Data Management. Jadi Big Data Management ini adalah mungkin lebih mudahnya itu sebagai kuncen data di tempat kita, jadi dia mengatur atau memanajemen akuisisi data, data mart, hingga data security dan governance. Sehingga mereka mengatur dan menjaga agar data-data kita itu tidak bocor. Nah, yang terakhir itu adalah posisi saya saat ini, yaitu Big Data Analytic. Nah, Big Data Analytic ini bertugas untuk membangun model, membangun platform analitik, sama menyediakan analytic as a service. Nah, mungkin kalau dari definisi ini agak kurang kebayang ya. Tapi nanti akan saya jelaskan jenis-jenis produknya apa saja. Nah, next-nya saya akan jelaskan 5 kelompok skill untuk orang-orang yang bekerja di Big Data Analytic. Ini yang sempat saya tanyakan di kuesioner tadi. Ketika teman-teman masuk ke dalam Telkom di bagian Big Data Analytic atau Data Scientist, maka judul atau title teman-teman itu adalah Data Scientist. Tapi pekerjaan teman-teman akan dibagi berdasarkan skill dari teman-teman itu. Nah, ada 5 kelompok skill yang ada di Big Data Analytic atau Data Scientist. Nah, yang pertama itu mungkin saya kelompok-kelompokkan antara data analis dengan data scientist, lalu machine learning engineer dengan AI engineer, sama kelompok yang terpisah itulah database administrator. Kalau data analis sama data scientist itu obviously dia mengelola, menganalisis data. Halo? Tes? Sorry. Ya, iya Mas, terdengar Mas. Halo, halo? Ya, Mas Iqbal. Oh, masih jelas ya? Sorry. Masih, silakan Mas. Lagi. Jadi untuk kelompok data analis sama data scientist, data analis itu hanya menganalisa data dan membuat visualisasi. Sedangkan kalau data scientist, itu dia sampai membuat permodelan prediktif. Nah, bedanya dengan machine learning engineer dengan AI engineer, mereka mengimplementasikan model prediktif mereka ke dalam satu sistem. Jadi misalnya teman-teman suka mendengar tentang computer vision atau NLP, nah itu pekerjaan machine learning engineer dan AI engineer. Cuman bedanya kalau AI engineer lebih menerapkan deep learning. Sedangkan kalau database administrator, jelas sesuai namanya dia mengelola data.
tapi terlepas dari tugas teman-teman Big Data Management tadi. Nah, mungkin kalau detailnya teman-teman bisa screenshot, karena ini definisinya disusun oleh manajemen dari data scientist sendiri, kira-kira skill-skill apa yang dibutuhkan ketika teman-teman ingin menjadi data analis, data scientist, machine learning engineer, AI engineer, dan database administrator. Nah, apa saja yang kita buat, itu mungkin ada 5 garis besar produk atau service yang kita sediakan. Yang utama itu adalah CRM sama marketing. Yang kedua itu terkait computer vision. Yang ketiga itu biasanya terkait dengan text analytic atau sosial media. Yang keempat itu adalah operation dan performance. Biasanya itu dashboard. Dan yang ketiga ada analytic as a service. Nah, jadi ini gambaran produk yang kita buat selama Big Data ini berdiri. Namun, kita tidak bekerja berdasarkan produk-produk tersebut. Kita membaginya berdasarkan project. Nah, ini yang sempat dimention sama Mas Gilang minggu lalu. Jadi kita mengerjakannya itu based on project, di mana project itu dibagi menjadi 2. Yang satu adalah internal, dan yang satu adalah eksternal. Internal itu adalah untuk lingkup Telkom Group sendiri, termasuk induk perusahaan dan anak perusahaan. Sedangkan kalau eksternal itu adalah di luar lingkup Telkom Group, bisa itu perusahaan, enterprises, atau pemerintah atau government. Nah, jadi nanti di setiap project ini akan disepakati produk-produk apa aja yang dikembangkan. Nah, produk yang akan dikembangkan itu kita sebut dengan istilahnya use case. Nah, jadi untuk type of use case yang saya lakukan selama ini sebenarnya simple. Jadi kalau teman-teman mau masuk sebagai fresh graduate, saya yakin teman-teman pun bisa melakukan ini karena ini adalah basic machine learning, classification, regression, clustering, sama beberapa analisis statistik untuk teman-teman yang alumni statistik, sama visualisasi data. Nah, sebelum kita masuk ke use case, saya akan menjelaskan data-data yang biasanya kita analisis. Demografi, itu misalnya nama, umur, jenis kelamin, lokasinya berdasarkan wilayah Telkom maksudnya, dan sebagainya. Sedangkan kalau purchase product itu adalah layanan yang customer beli. Jadi contohnya kalau misalnya teman-teman berlangganan IndiHome, apakah teman-teman hanya berlangganan internet saja atau berlangganan internet plus CCTV. Nah, terus yang kedua itu adalah billing atau transaction. Biasanya kalau billing atau transaction ini tanggal pembayaran teman-teman biasanya tanggal berapa, terus berapa jumlah uang yang dibayarkan untuk layanan tersebut, dan biasanya itu satuannya dalam bentuk rupiah. Terus ada user behavior, itu datanya contohnya misalnya kalau teman-teman menggunakan internet sebulan itu berapa gigabyte, terus top-top website apa yang teman akses, berapa lama teman-teman nonton UCTV dan segala macam. Terus ada service quality. Jadi kalau service quality itu seberapa sering pelanggan itu mengalami gangguan, serta berapa rata-rata waktu untuk memperbaiki atau menyelesaikan gangguan tersebut. Terus yang terakhir adalah data infrastruktur. Ini biasanya itu terkait dengan lokasi, tapi kalau saya misalnya data yang Telkom itu ada slot yang kosong atau berapa, terus ada data network juga berapa speed berdasarkan infrastruktur dan segala macamnya. Nah, itu kita gunakan untuk membuat model prediktif, dashboard analisis, dan segala macamnya. Nah, terus untuk tools yang kita gunakan, itu yang pertama yang jelas ada database. Jadi ada beberapa jenis database, cuman teman-teman tidak perlu pusing jenis-jenisnya karena semuanya itu diakses dengan bahasa yang sama, yaitu SQL atau SQL. Nah, tapi akan beda di bagaimana cara mengakses database tersebut. Tapi kalau teman-teman misalnya takut dengan codingan atau dengan query, teman-teman bisa gunakan ETL, extract, transform, load,
ada Pentaho atau Talent, itu bebas, tapi kalau saya mostly gunakan Pentaho. Nah, terus ada programming atau analytics. Yang pertama itu yang ngoding, itu antara R atau Python, tapi yang saya gunakan dan memang sangat direkomendasikan saat ini itu adalah Python. Untuk teman-teman yang misalnya nggak suka ngoding, itu ada alternatif lain. Misalnya kalau yang berbayar itu SPSS, atau yang gratis itu ada yang namanya Nime, tapi ini kurang direkomendasikan karena nanti akan sulit untuk mengintegrasikannya dengan sistem. Nah, terus yang terakhir ada visualisasi. Visualisasi itu bisa menggunakan Tableau atau Power BI, namun kedua software ini itu berbayar. Sehingga kalau misalnya teman-teman jago ngoding, teman-teman bisa gunakan D3JS atau HighChartJS, di mana yang kedua opsi tersebut itu gratis. Terus yang terakhir itu gunakan skill yang harus teman kuasai, itu yang jelas adalah Office, termasuk Word, Excel, PowerPoint, dan yang terakhir adalah Linux. Nah, kenapa Linux? Karena kita itu biasanya bekerja tidak menggunakan laptop kita sendiri. Karena laptop kita itu belum mampu kuat dalam menangani big data. Jadi kita mengolahnya itu ke dalam sebuah server atau PC remote yang kita taruh di kantor. Nah, PC remote itu biasanya diinstal dengan menggunakan Linux, di mana teman-teman harus bisa menggunakan bash script atau cron tab dan segala macamnya, sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan PC remote tersebut secara optimal. Nah, jadi ini tools-tools yang saya gunakan selama bekerja di Big Data Analytics di Telkom. Nah, terus untuk use case apa saja? Yang pertama itu klasifikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar tentang machine learning, ada yang supervised learning, ada yang unsupervised learning, dan supervised learning itu dibagi menjadi klasifikasi dan regresi. Mostly yang biasa kita kerjakan di Telkom itu adalah klasifikasi, terutama itu yang biner. Jadi kalau misalnya yang biner itu cuma membagi dua respon atau label itu menjadi dua jenis, antara 1 atau 0. Salah satu contoh use case-nya itu adalah churn prevention. Nah, kenapa kita membuat model untuk churn prevention? Karena banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa biaya untuk mendapatkan satu itu lebih mahal dibandingkan biaya untuk mempertahankan satu pelanggan. Jadi, merebut satu pelanggan lebih mahal daripada mempertahankan satu pelanggan. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah risk scoring. Ini kita memprediksi orang yang kemungkinan akan gagal bayar atau macet dengan yang tidak gagal bayar atau macet. Nah, ini biasanya untuk perbankan, di mana perbankan itu sangat mengutamakan atau mengusahakan untuk menekan non-performing loan namanya, atau NPL. Terus yang ketiga itu ada yang cross-sell dan upsell. Jadi kita memprediksi pelanggan yang kira-kira akan membeli lagi atau bahkan membeli produk yang lebih mahal. Nah, ini biasanya untuk marketing atau promosi. Jadi yang dikasih voucher atau diskon itu benar-benar targeted, yaitu orang-orang yang benar-benar akan membeli kembali. Nah, terus kita juga melakukan riset. Yang pertama itu adalah riset tentang prospect planning, di mana kita mengklasifikasikan area-area yang masuk high prospect dengan low prospect. Jadi high prospect itu adalah bisa dibilang daerah-daerah yang memungkinkan untuk melakukan sales pemasangan IndiHome, dan orang-orang tersebut kemungkinan akan berlangganan IndiHome yang jenisnya jenis yang mahal. Sedangkan yang low prospect itu adalah daerah, misalnya daerah yang kemungkinan kecil akan ada transaksi atau pembelian IndiHome, gitu misalnya. Terus kita ada riset juga tentang age gender prediction. Jadi kita membagi orang berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan program apa yang mereka tonton. Jadi misalnya gender laki-laki sama perempuan, kita lihat untuk yang laki-laki biasanya akses aplikasi apa, yang perempuan aplikasinya apa. Cuman ini untuk riset ini masih belum berhasil, karena setelah kita lihat ternyata laki-laki sama perempuan itu kecenderungan menggunakan aplikasi itu hampir sama. Contohnya misalnya kalau teman-teman perempuan suka nonton yang K-drama atau drama Korea, ternyata ada juga laki-laki yang juga cenderung menonton itu. Demikian pula kalau misalnya aplikasi olahraga, di mana asumsi kita adalah
banyak laki-laki yang mengakses, ternyata perempuan juga banyak yang mengakses. Nah, itu jadi nggak semuanya modelingnya saya lakukan itu berhasil, tapi tidak apa-apa, cuma karena ini masuk pembelajaran juga untuk next ke depannya. Nah, terus selain klasifikasi, kita juga melakukan regresi. Regresi yang pertama pernah saya lakukan itu adalah TV rating prediction. Jadi kita ada produk yang namanya InRate. Kita memprediksi untuk satu program itu ke depannya ratingnya bakal berapa. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu rating itu adalah jumlah penonton yang menonton suatu acara per total pengguna TV. Kalau di sini adalah UCTV. Jadi kita memprediksi apakah acara itu bakal bagus, banyak ditonton atau tidak. Nah, jadi regresi yang kita lakukan di sini biasanya time series. Terus ada riset juga yang pernah kita lakukan, yaitu memprediksi COVID, baik itu secara time series maupun dengan simulasi, yaitu model SAIR. Nah, kalau misalnya time series ini karakteristiknya selain time series, kita juga metrik evaluasinya tuh ada RMSE, ada mean absolute error, ada root mean square error, dan segala macamnya. Bedanya kalau klasifikasi tadi akurasi makin bagus, maka model itu makin bagus. Kalau di regresi, errornya makin kecil, modelnya makin bagus. Jadi metriknya agak beda. Kalau klasifikasi sebagus-bagusan akurasi, kalau karakteristik untuk regresi itu adalah sekecil-kecilan error. Nah, terus selain klasifikasi dan regresi tadi, kita juga melakukan clustering. Yang pertama itu adalah customer segmentation. Jadi kita mengelompokkan pelanggan-pelanggan itu ada yang high, ada yang medium, ada yang low, atau mid, maksud saya medium tadi. Jadi ini akan jadi salah satu prospek untuk sales. Jadi kita melakukan analisis clustering, di mana pelanggan-pelanggan yang masuk dalam segmen high atau medium akan direkomendasikan untuk diberikan promo. Terus segmentasi yang kedua adalah TV audience segmentation, di mana kalau TV audience segmentation ini kita mengelompokkan audiens berdasarkan acara yang mereka tonton. Jadi kita ada beberapa jenis genre tontonan, ada sport, ada lifestyle, ada general entertainment, ada religi, dan segala macamnya. Nah, nanti audiens UCTV itu kita kelompokkan berdasarkan apa yang mereka tonton, jenis-jenisnya apa. Jadi yang metode yang kita gunakan itu umumnya adalah K-means. Jadi akan diuji beberapa jenis K, dari K sama dengan 2 sampai K sama dengan misal sampai 20. Lalu kita evaluasi K terbaik berdasarkan menggunakan elbow method. Nah, terus yang itu adalah statistical analysis. Nah, kalau ini khusus untuk orang statistik, mungkin kalau tadi ada teman-teman yang dari statistik, di sini kita biasanya melakukan uji statistik, uji T, uji chi-square, untuk A/B testing, dan kadang kita juga suka diminta untuk menyiapkan sampling frame untuk program survei. Jadi biasanya kita disuruh buat sampling frame untuk stratified sampling atau clustering sampling, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman statistik, walaupun misalnya sangat tertarik dengan machine learning, clustering, klasifikasi, jangan lupakan ilmu-ilmu yang simple seperti uji statistik atau sampling atau survei. Terus yang terakhir, visualisasi. Jadi ini biasanya menjadi goal terakhir dari sebuah project. Semua atau apapun yang teman-teman kerjakan harus dibuat visualisasinya. Bentuk visualisasi yang pertama itu adalah online dashboard. Jadi grafiknya itu dibuat lalu dipublish ke dalam sebuah server agar nanti orang-orang atau misalnya stakeholder bisa lihat secara online. Terus bentuk visualisasi kedua adalah reporting. Jadi kalau reporting ini bentuknya dalam bentuk PowerPoint, nah biasanya yang dibuat bentuk-bentuk chart yang simple, pie chart, bar chart, line chart, dan kadang juga meminta statistical chart seperti histogram atau box plot. Nah, jadi itu kira-kira yang saya kerjakan selama ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi lihat, sebenarnya itu juga sudah dipelajari di kuliah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru lulus atau misalnya pengalaman kerjanya dikit, jangan khawatir kalau misalnya mau masuk ke Telkom, karena
selain yang kompleks-kompleks seperti computer vision atau NLP, ternyata ada juga pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya masih make sense untuk teman-teman yang baru lulus S1. Nah, terus selanjutnya tantangan apa bagi teman-teman yang misalnya baru lulus untuk jadi data professionals? Ini ada 5 tantangan yang saya jabarkan. Yang pertama itu pasti kompetisi, terus gaya kerja, terus bagaimana teman-teman meng-apply pekerjaan, terus bagaimana teman-teman berorganisasi, dan bagaimana teman-teman mengenal organisasi di dalam kantor, dan yang terakhir adalah bagaimana teman-teman mengembangkan skill. Nah, yang pertama adalah kompetisi. Jadi, ini ambil artikel di Toward Data Science, di mana peneliti ini dia meng-crawl data LinkedIn di Singapura dan melihat bahwa mayoritas orang yang bekerja data itu adalah master degree. Dan ini benar teman-teman. Jadi di Telkom pun sebenarnya komposisi antara yang master dengan yang S1 itu kira-kira sudah 50-50. Nah, di bidang S1, mayoritas di Singapura itu computer science, dan di Telkom pun juga hampir sama, mayoritas computer science atau teknik informatika. Sedangkan kalau di bidang master, di Singapura dia ada jurusan bisnis analitik, tapi karena di Indonesia itu masih jarang, maka kita anggap mayoritas juga computer science. Nah, untuk teman-teman yang misalnya jurusannya tadi statistik atau matematik atau bahkan ekonomi yang bukan mayoritas ya, yang bukan seperti computer science atau teknik informatika, tipsnya adalah yang pertama teman-teman harus to be more outstanding. Jadi ada satu yang harus bisa ditonjolkan. Misalnya menang kompetisi tertentu atau punya pengalaman kerja yang menarik, ada portofolio atau bahkan dipublish ke GitHub. Nah, itu bisa jadi nilai plus buat teman-teman yang latar belakangnya mungkin bukan mayoritas seperti computer science tadi. Nah, buat teman-teman yang mungkin merasa masih belum outstanding, ada tips selanjutnya, yaitu mencari pekerjaan dengan specific requirement. Jadi contohnya, masih ada lowongan yang spesifik memintanya anak statistik atau anak matematik, atau misalnya teman-teman kerja di fintech, mereka pasti yang butuh yang spesifik di akuntansi, atau misalnya lowongan yang bekerja di bagian visualisasi, mungkin anak-anak komunikasi atau DKV akan jadi prioritas di situ. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih kesulitan untuk jadi outstanding, minimal mencoba mencari lowongan yang spesifik khusus untuk teman-teman sehingga persaingannya pun bisa menjadi sempit. Terus yang kedua, working style. Jadi ini bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk memilih suatu pekerjaan. Jadi kalau saya dulu OJT itu kerjanya itu routine based. Jadi download data di database, terus menganalisis data, lalu membuatnya menjadi report, terus selesai. Nah, itu tiap minggu saya lakukan hal yang sama. Sedangkan di Big Data Analytics, seperti yang di-mention sama Mas Gilang minggu lalu, kita kerjanya based on project. Nah, based on project itu, dia kerjanya itu dalam rentang periode waktu tertentu, sampai selesai, terus kalian akan dapat project berikutnya. Nah, di sini saya tidak sebut ada kelemahan atau kekurangan, tapi teman-teman bisa pilih sendiri apa yang teman-teman sukai. Kalau routine base itu dia waktu kerjanya lebih stabil, walaupun tidak menutup kemungkinan akan lembur. Yang kedua, less mobility, artinya teman-teman akan kerja di kantor yang sama terus, atau mungkin mentok-mentok ke kantor pusat. Terus juga tipe pekerjaannya konsisten, seperti yang saya bilang tadi, menganalisis data, membuat report, terus selesai. Dan yang terakhir itu, teman-teman akan intensif untuk berkomunikasi orang-orang di kantor. Nah, sedangkan kalau project base, itu ada kemungkinan teman-teman akan ditempatin di perusahaan klien atau anak-anak perusahaan. Jadi, seperti saya dulu sempat ditempatkan di kantor belanja.com, terus ada teman-teman misalnya di kantor bank dan lain segala macamnya, jadi tidak standby di satu kantor. Terus juga waktunya bakal fluktuatif, ada kalanya bahkan lembur sampai tengah malam, tapi ada kalanya teman-teman mungkin pekerjaannya akan agak sedikit gitu, karena biasanya ada peak
untuk waktu project itu ada peak-nya, ada yang waktunya sudah selesai gitu. Jadi udah mulai agak lowong. Terus jenis pekerjaannya akan macam-macam. Kalau project based bisa pertama mengerjakan klasifikasi, terus project berikutnya mengerjakan regresi, terus project berikutnya tentang clustering dan segala macamnya. Jadi ini akan lebih beragam pekerjaannya dibandingkan dengan routine based tadi. Nah, tipsnya untuk teman-teman, tentukan gaya kerja yang cocok. Biasanya di lowongan itu akan dijabarkan jenis-jenis pekerjaan apa saja yang teman-teman akan lakukan. Terus perhatikan kembali bahwa tidak semua perusahaan itu exit sistemnya fleksibel. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak betah gitu, tiba-tiba pengen keluar, nah itu belum tentu semua perusahaan itu gampang gitu. Bisa jadi teman-teman harus membayar denda atau segala macamnya. Jadi mohon dipertimbangkan exit sistemnya gimana. Terus yang ketiga, ketika teman-teman sudah mantap mau ngelamar di suatu perusahaan dengan profesi tertentu, tentu teman-teman akan mengalami namanya proses seleksi ya. Nah, kalau di Telkom ini pengalaman saya sendiri itu cukup kompleks, cukup ribet. Tapi kalau misalnya teman-teman daftar di perusahaan lain, bisa jadi ada step-step yang tidak teman lakukan. Yang jelas yang pertama dan ada di semua kelompok profesi itu adalah seleksi dokumen. Biasanya dia minta CV atau bisa minta ijazah yang dilegalisir atau segala macamnya. Jadi kalau misalnya untuk di tahap ini, teman-teman cukup sediakan berkasnya saja dan kalau bisa konfirmasi ke PIC-nya, apakah benar dokumennya ini saja atau tidak. Dan saya ingatkan teman-teman untuk tidak berbohong, karena nanti di tahap akhir akan dicek benar-benar. Misalnya kalau teman-teman berbohong tentang TOEFL atau segala macamnya, nah, nanti di tahap akhir biasanya akan diminta dokumen resmi atau aslinya. Apakah benar-benar TOEFL teman-teman segitu atau tidak. Kalau sudah lolos tahap dokumen, biasanya kita akan diarahkan ke tes selanjutnya. Cuma biasanya karena sudah di masa globalisasi ini, kita tidak menggunakan tes di tempat, tapi sudah menggunakan komputer test. Seperti halnya teman-teman yang mendaftar CPNS juga sudah menggunakan komputer. Nah, kalau untuk komputer test ini, mau tidak mau teman-teman harus belajar. Jadi teman-teman harus tahu soal-soal yang akan diteskan atau segala macamnya. Atau teman-teman bisa baca di blog pengalaman orang-orang yang sudah mengikuti tes tersebut. Nah, tapi buat teman-teman yang serius belajar, jangan lupa untuk istirahat. Karena ketika teman-teman sudah belajar dengan susah payah, tapi teman-teman kurang istirahat, itu besoknya bisa langsung blank atau lupa. Nah, ini banyak kejadian. Jadi jangan sampai teman-teman lupa untuk istirahat. Terus yang selanjutnya ini sebenarnya agak jarang kalau misalnya di startup dan segala macamnya, tapi kalau di Telkom ini masih ada, yaitu psikotes. Jadi kalau psikotes ini tidak ada benar dan salah, tapi recruiter dia punya preferensi untuk menerima orang berdasarkan kriteria psikotes tersebut. Jadi kalau ini tidak bisa dipelajari yang benar-benar eksak benar atau salah, tapi teman-teman bisa baca dari pengalaman sebelumnya atau referensi psikologi, kira-kira recruiter itu pilihnya pengennya seperti apa. Jadi misalnya kalau teman-teman misalnya disuruh gambar, kira-kira kalau orang-orang yang pernah ikut pengalaman tersebut, dia gambarnya apa? Terutama yang sukses lolos, itu dia gambarnya apa, kayak gitu. Nah, tapi yang untuk ini, benar-benar diperhatikan istirahatnya, karena bakal lama banget, dan bakal capek banget, terutama di hal menggambar, itu bisa mungkin sekitar 1 jam habis hanya untuk menggambar. Nah, itu jadi akan capek, maka jangan lupakan istirahat, teman-teman. Terus yang tahap selanjutnya itu tahap interview. Nah, kalau di Telkom itu interviewnya ada jenis, ada yang online sama ada yang offline. Tapi kalau misalnya teman-teman daftar di suatu perusahaan, mungkin mayoritas itu offline ya. Nah, kalau offline ini perhatikan banget ketika masuk gestur teman-teman seperti apa, terus bagaimana teman-teman menyapa calon interviewer teman-teman. Terus yang kedua, kalau sebisa mungkin tebak kira-kira apa yang ditanyakan. Nah, jadi kalau misalnya saya
saya sempat ditanya juga tentang statistik, karena latar belakang saya statistik. Terus juga biasanya kalau interview itu juga suka menguji kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Jadi kira-kira disiapin aja kata-kata yang mungkin teman-teman suka dipakai di bahasa Inggris. Jadi biar nggak kelihatan kaku. Terus yang terakhir ini juga mungkin cukup jarang, tapi di Telkom ini masih ada medical check-up. Ada perusahaan yang medical check-up-nya biasa saja, kalau sehat itu langsung lulus. Ada medical check-up yang benar-benar ketat. Kalau tidak salah kayak Pertamina, yaitu dia nguji orang keliling lapangan untuk 12 menit itu berapa putaran kalau nggak salah ya. Jadi untuk medical check up ini siapkan fisik teman-teman. Kalau yang misalnya mohon maaf yang merokok mungkin ditahan dulu. Terus buat teman-teman yang suka makan yang aneh-aneh mungkin ditahan dulu karena ada uji urin. Jadi akan kelihatan mungkin apa yang dikonsumsi teman-teman, misalnya banyak gula dan segala macamnya mungkin ditahan dulu. Terus coba-coba olahraga, misalnya lari atau push up atau sit up dan segala macam. Dan ini yang perlu teman-teman perhatikan, biasanya kalau medical check up itu dia mensyaratkan untuk puasa dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Nah, jadi jangan makan, cukup minum aja karena nanti akan dites urin teman-teman sebelum makan dengan sesudah makan. Jadi berapa lonjakan glukosanya. Nah, jadi itu tips dari saya kalau misalnya teman-teman sudah mantap untuk melamar sebuah pekerjaan di bidang data. Nah, next-nya, misalnya syukur alhamdulillah teman-teman keterima di sebuah perusahaan di bidang data. Nah, hal yang sering dilupakan itu adalah ketika masuk kita tidak mengenal lingkungan sekitar. Jadi misalnya kalau saya berprofesi sebagai data scientist, di awal saya nggak tahu tuh kalau saya itu harus berkoordinasi dengan tim Big Data Management, tim Big Data Platform. Nah, kalau bisa ketika teman-teman baru masuk, teman-teman tanya, jangan malu untuk tanya, kalau misalnya urusan ini ke siapa, untuk urusan ini ke siapa. Karena kita tidak bekerja di lingkup Big Data saja, ada developer, ada UI UX designer, ada tribe. Tribe itu bisa dibilang sebagai penghubung antara Big Data dengan pihak lain. Jadi, teman-teman tanya dengan teman terdekat, kira-kira kalau ini ditanyakannya itu kemana dan segala macamnya. Dan teman-teman harus pastikan kalau orang yang ditanya itu adalah orang yang tepat. Karena nanti bisa jadi mereka akan marah ketika ditanyakan hal yang di luar lingkup tugas mereka. Dan yang perlu diperhatikan itu adalah mencoba untuk sopan, terutama untuk orang yang baru kita kenal, karena nanti ketika kita misalnya memiliki kesan yang buruk terhadap orang tersebut, bisa jadi di mata orang tersebut nanti kita tidak akan dibantu lagi atau segala sebagai macamnya. Nah, terus yang terakhir, ketika sudah masuk, ketika teman-teman sudah bekerja, nah teman-teman harus tetap mengembangkan skill teman-teman. Nah, ini saya kutip artikel di World Economic Forum. Jadi mereka menggambarkan perkembangan skill yang dibutuhkan untuk data scientist atau machine learning engineer dari 2015 ke 2018. Jadi bisa teman-teman lihat ada switch. Misalnya teman-teman yang mikir mungkin di data science, prioritasnya Python atau R. Terus di next selanjutnya ternyata yang tahun 2018 itu yang jadi prioritas adalah machine learning. Terus untuk machine learning engineer, ternyata yang menjadi prioritas atau nomor satu adalah TensorFlow. Itu ada skill yang baru mungkin belakangan ini yang terkait dengan deep learning. Nah, tips dari saya kalau yang tentang ini, jangan berhenti belajar, temukan platform apa yang teman-teman sukai untuk belajar, entah itu online, offline, dari luar negeri atau dari dalam negeri, sudah banyak banget. Jadi teman-teman silakan googling platform yang teman-teman sukai. Terus yang kedua, ketika teman-teman sudah belajar dan sudah merasa bisa, kalau bisa diimplementasi. Jadi kalau implementasi bisa seperti saya based on project, atau kalau misalnya teman-teman belum ada projectnya, teman-teman bisa gunakan Kaggle.
atau ada kompetisi-kompetisi seperti tadi, ada kompetisi data science dan segala macamnya, itu teman-teman bisa ikuti. Nah, mungkin itu saja tips-tips dari saya. Nah, bagi teman-teman yang misalnya pengen gabung, ada beberapa jalur untuk gabung sebagai data di Telkom. Sorry. Jadi, ada 3 jalur. Yang pertama itu adalah GPTP. Kalau GPTP ini, tapi tahun ini sepertinya dipending dulu karena pandemi corona ini. Terus jalur yang kedua itu ada Codex. Nah, ini kalau Codex bisa ditanya ke Aditya. Terus yang ketiga itu adalah internship untuk teman-teman yang masih kuliah. Nah, itu bisa kunjungi website-website di layar ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke teman-teman di Kilab. Agak gemar ya. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Sepertinya udah ada yang bertanya sih ya. Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin sebelum kita bacakan pertanyaannya, kita make sure ini udah sesuai sama yang diberikan ketentuannya dari Codex tadi ya. Oke deh. Udah mulai ada yang nanya. Udah mulai ya? Kita sembari nunggu pertanyaan-pertanyaannya, kita lihat dulu dari atas nih. Yang pertama nanya, ada dari Mas Reynold, Martua Sinambela. Pertanyaannya, dalam interview for applying sebagai profesional di bidang data, apakah rencana lama bekerja memungkinkan untuk ditanyakan? Dan apakah ada yang berstatus sebagai part-time saja? Thanks, Kak, katanya gitu. Mas Iqbal bisa menjawab. Jadi kalau misalnya jalur saya itu sebenarnya bukan jalur yang prioritas orang yang bekerja dulu atau yang baru lulus, itu sebenarnya sama saja di jalur saya itu, di jalur GPTP tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja itu pasti akan ada nilai plus. Kalau misalnya rencana lama bekerja, kalau di jalur saya itu tidak ada ya. Cuman kalau untuk misalnya teman-teman apply sebagai profesional, itu bakal ada kontraknya. Jadi bakal mungkin ada semacam opsi mau 1 tahun, mau 2 tahun, itu kalau tidak salah ada. Jadi tidak mesti bakal 2 tahun selalu. Misalnya teman-teman pengen 1 tahun saja, itu bakal ada opsinya. Terus part-time, kalau part-time sih saya prefernya itu ke internship ya. Jadi kalau kita ada bagian tersendiri menangani internship, itu namanya internship DDB, itu kerjasama dengan FHCI BUMN juga, jadi ada internship jalur dari Telkom langsung atau melalui BUMN. Nah, untuk teman-teman yang misalnya masih mahasiswa itu bisa daftar sebagai intern, atau kalau misalnya teman-teman sudah lulus, mungkin bisa daftar di jalur profesional tadi. Nanti akan ada jangka waktu yang akan ditawarkan, dan itu bisa diperpanjang. Nah, nanti si Mas Aditya bisa jelaskan kalau misalnya prosedur pendaftaran di Codex itu seperti apa gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah menjawab? Oke, kita next dulu ya. Oke, boleh. Dari Zahra Nabila Isdihar. Yang pertama, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan machine learning engineer dan machine learning developer? Terus kemudian yang kedua, portofolio project seperti apa yang dilihat Telkom dan dijadikan bahan pertimbangan untuk menerima kandidat, terutama yang fresh graduate, yang melamar posisi data scientist. Terus, apakah project kecil seperti Kaggle menjadi pertimbangan atau harus real project, atau mungkin ada rekomendasi mengerjakan project di platform tertentu? Mau nambahin aja sih, project di Club juga ada sih platform. Sorry, itu pertanyaan dari siapa? Itu di Bazara. Ini. Bazara.
di jam 7.58 ada. Mbak Zara Nabila Isdiha. Oh, wait, sorry. Perbedaan machine learning engineer dan Oke, yang pertama ya. ya. Sebenarnya kalau machine learning engineer sama developer di tempat kita sih adanya machine learning engineer ya. Kalau developer mungkin kurang tahu detailnya seperti apa. Cuman gambarannya kalau machine learning engineer itu dia membuat sebuah model lalu diimplementasikan ke dalam sebuah sistem sehingga itu bisa bekerja secara otomatis. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau gambarannya mungkin bisa lihat startup seperti Noteflux ya. Jadi Noteflux itu dia membuat video analitik. Jadi ketika ada mobil melewati sebuah kamera, maka kamera itu kan mendeteksi apakah mobil itu jenisnya truk atau misalnya minibus. Nah, itu machine learning engineer. Jadi dia akan membuat sebuah model prediksi lalu diimplementasikan ke dalam sebuah sistem. Beda dengan data scientist, kalau data scientist itu belum tentu mengimplementasikannya ke dalam sebuah sistem. Misalnya memprediksi sesuatu lalu hasilnya dikirim. Jadi cukup itu aja, memprediksi terus hasilnya dikirim, memprediksi terus misalnya hasilnya dikirim ke sebuah database gitu aja. Enggak mesti sebuah sistem otomatis yang bekerja secara real time. Nah, kalau misalnya masalah engineer sama developer mungkin saya kurang paham ya, tapi gambarannya machine learning engineer di sini itu seperti itu. Terus kalau masalah portofolio itu jelas ditanyakan karena biasanya mungkin ini point of view-nya dari saya ya. Jadi kadang kita cari orang yang cocok untuk project tertentu karena biasanya kan ada project nih. Jadi ternyata di big data ini orang yang sesuai dengan project tersebut kurang. Contohnya project-nya itu spesifik di computer vision. Maka yang dicari adalah orang yang punya portofolio di bidang tersebut. Tapi kalau misalnya yang kurang, misalnya saya di bagian CRM, itu permodelannya masih simple kayak churn prediction segala macam. Nah, itu yang akan dicari adalah orang-orang yang bisa modeling atau yang biasanya dari statistik atau teknik informatika atau yang punya portofolio tentang machine learning yang simple tadi. Jadi akan dicari orang yang portofolionya sesuai. Dan terus kalau misalnya teman-teman pengen memperkaya portofolio bisa dari Kaggle bisa atau dari project juga bisa. Mungkin kalau detail bagaimana menyerahkan portofolionya bisa nanti kontak ke teman-teman Kodek. Jadi tapi kalau saya pernah lihat ada yang membuatnya dalam bentuk sebuah Excel, jadi didetailkan yang dia kerjakan apa saja. Sebenarnya itu bagus, tapi kalau misalnya orang yang kerja di bidang data science sih prefernya itu GitLab ya. Jadi real gitu, ada codingannya. Jadi ketika si HR-nya mau cross-check, dia bisa lihat. Sedangkan kalau teman-teman cuma state kata-kata saja, itu kan bisa benar, bisa tidak. Dan misalnya kalau misalnya teman-teman mengerjakan sebuah project, ya project tersebut tinggal dipublish saja ke GitHub gitu. Jadi selama itu masih memungkinkan dan tidak ada data yang konfidensial, dipublish saja ke GitHub, nanti GitHub-nya itu linknya teman lampirkan ke dalam CV atau misalnya buat halaman khusus portofolio, terus teman screen cap codingan-codingan teman-teman juga nggak apa-apa. Nah itu salah satu cara menerapkan portofolio gitu. Ada yang belum terjawab? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas Iqbal. Ini ada pertanyaan dari Pong James. Mas Iqbal, tadi disebutkan beberapa metode machine learning. Setahu saya, perhitungannya kompleks banget ya. Bagaimana cara kita untuk menguasai beberapa metode ini, atau learning by doing? Dan adakah referensi yang bisa melatih kita untuk menganalisa dan menentukan metode yang digunakan? Terima kasih. Oke. Nah, karena saya udah cukup lama ya, 3 tahun, dan di sini kita benar-benar learning by doing itu benar-benar terasa. Jadi contoh, kita bisa membuat model itu biasanya menggunakan metode yang paling simple. Kalau teman-teman statistik pasti tahu ini, regresi logistik. Nah, regresi logistik itu ada kelemahan. Ternyata ketika misalnya datanya imbalance, artinya yang label 1 itu jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang labelnya 0 atau sebaliknya, regresi logistik ini memberikan hasil yang jelek atau kurang bagus lah misalnya. Nah, tentu kita akan berpikir, oh, kalau gitu metode apa yang bagus ya? Terus kita akan browsing, cari-cari, bisa googling. Nah, biasanya kan kalau sekarang sudah banyak tuh artikel-artikel Medium atau di Kaggle itu dia punya pengalaman yang serupa, terus dia memberikan solusi. Nah, biasanya solusi itu kita coba. Jadi, kalau misalnya tadi saya balik ke slide saya itu, ada metode yang pertama itu regresi logistik, terus kita belajar tentang random forest, terus dari random forest kita menemukan lagi yang baru namanya XGBoost, dan barusan bulan ini ada
teman yang mempropose metode yang lebih bagus lagi namanya LGBM. Nah, itu jadi kita selalu mengupdate metode-metode yang kita gunakan setiap tahunnya selama metode yang baru tersebut memberikan hasil yang lebih baik. Nah, kalau misalnya belajarnya kompleks atau enggak, sebenarnya kalau artikel Medium ya, mungkin yang misalnya versi free gitu, artikel Medium itu sudah cukup menjabarkan metode-metode machine learning dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi beda kalau misalnya teman-teman belajar dari buku. Nah, kalau dari buku kan dia akan menjabarkan rumusan, turunan rumusnya secara matematis dengan kalkulus dan segala macamnya. Tapi kalau teman-teman belajar dari online, seperti artikel Medium itu dia sudah menggunakan bahasa dan sampel-sampel yang mudah dimengerti. Jadi kalau misalnya halangannya sulit memahami sih kayaknya sudah bisa diatasi sekarang ya. Jadi dengan artikel-artikel Medium atau dari GitHub atau Kaggle tadi. Cuman ya akan diuji seberapa inisiatif teman-teman, seberapa sering teman-teman mencoba untuk mencari, karena akan ada banyak metodenya akan terus berkembang, dan akan semakin kompleks, tapi selama teman-teman sungguh-sungguh untuk belajar, itu akan tetap bisa diimplementasikan, dan itu akan menjadi nilai plus tersendiri bagi teman-teman. Gitu. Oke, siap. Lanjut. Dari Robi Rianto, selamat malam. Untuk lulusan SMA, apakah masih bisa bekerja di bidang data? Misalnya nih, saya lulusan SMA, pernah ambil kuliah di salah satu universitas, jurusan pemasaran, tapi karena ada masalah biaya, saya mengundurkan diri dan memutuskan bekerja. Sampai hari ini, saya sudah bekerja di bidang web development, terus saya tahu ada DigiLab untuk mempelajari tentang data science. Apakah saya masih bisa bekerja untuk menjadi seorang di bidang, menjadi seseorang yang bekerja di bidang data? Oke, nah kalau ini sebenarnya tadi di slide saya itu di samping orang-orang yang memiliki gelar doktor, sarjana atau master, itu ada others. Nah, others itu bisa jadi teman-teman SMA atau SMK. Jadi kan misalnya kalau teman-teman SMK di bidang komputer itu ada yang ekspektasinya habis lulus langsung kerja jadi developer atau segala macamnya. Nah, sebenarnya ini sempat dibahas juga mungkin bisa dibilang big boss-nya di bidang digital ya, karena Google sendiri mempublish sebuah artikel, kalau tidak salah, bahwa gelar sarjana itu beberapa tahun kemudian bakal tidak digunakan. Yang digunakan itu untuk menyeleksi seorang itu adalah skill, atau misalnya sudah ada buktinya atau portofolionya. Nah, jadi kalau untuk di Telkom sendiri, sebenarnya ada beberapa anak yang lulusan SMK, tapi mungkin untuk jalurnya bisa ditanyakan ke teman-teman Kodeks, tapi kalau misalnya ke depan, itu ada harapan dan akan terbuka lebar karena yang kita butuh, karena value dari ijazah itu sendiri itu akan semakin turun, itu prediksi Google. Jadi buat teman-teman yang misalnya tingkat pendidikannya mungkin belum sampai sarjana, terus berjuang aja, karena pasti ada jalan kalau misalnya teman-teman benar-benar bersungguh-sungguh dan portofolionya sudah kebentuk gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak kalau misalnya developer seperti yang tadi penanya sendiri bekerja dengan modal lulus dari sarjana atau belum lulus sarjana tapi dari SMA atau SMK sudah banyak, tapi biasanya di profesi developer ya. Jadi kalau untuk data mungkin next mudah-mudahan bisa, karena sebenarnya di bidang data pun juga kita butuh developer yang misal membuat visualisasi data lebih menarik dengan JavaScript dan segala macamnya, atau kalau teman-teman bisa sudah menguasai Python itu akan lebih baik. Nah, itu jadi perdalam saja portofolionya, karena saya harap ke depan peluang itu akan terbuka lebar bagi teman-teman yang lulus SMA atau SMK. Gitu. Oke. Next question ada dari Retno Alfiah. Dalam satu perusahaan, berapa range banyaknya data analis yang dibutuhkan? Bagaimana pembagian bidang kerjanya dengan spesialisasi yang sama, data analis, khususnya di Telkom? Nah, kalau saya, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya ketika kita masuk disebutnya data science, tapi pekerjaannya itu tidak spesifik sama. Jadi kalau misalnya teman-teman data analis itu dia ada yang cukup membuat visualisasi saja atau mengolah data, tapi biasanya nanti teman-teman data analis itu akan dipaksa atau dituntut untuk belajar tentang modeling prediktif juga sehingga jadi data science. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk jadi data analis, mungkin proporsinya bisa saya bilang 1/5 atau kurang ya, karena kedepannya si data analis tersebut akan dituntut untuk belajar tentang
predictive modeling juga. Nah, cuman kalau lingkup kerjanya, biasanya data analis itu dia akan berkutat dengan visualisasi. Misalnya kalau teman-teman biasa menggunakan Tableau, itu nanti bisa menggunakan Tableau, terus juga akan berkutat dengan query juga. Bedanya mungkin akan jarang berkutat di bidang programming, misalnya Python dan segala macamnya, karena kalau misalnya Python itu lebih ke prediktif. Atau misalnya teman-teman data analis tapi bisa menggunakan Python, itu juga menjadi nilai tambah tersendiri. Cuman ya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bergerak di data analis bisa masuk, tapi nanti di dalamnya sendiri teman-teman akan dituntut untuk belajar tentang modeling. Dan itu kalau menurut saya itu hal yang bagus, karena memang semakin banyak skill yang teman-teman miliki, maka akan semakin besar peluang teman-teman untuk mendapatkan kerja atau bahkan promote ya. Jadi karir teman-teman akan meningkat dengan lebih cepat gitu. Oke. Oke, next pertanyaan dari Andika Zidan, Fatur Rahman. Dari pengalaman Kak Iqbal, bagaimana cara belajar step by step untuk menguasai kemampuan data scientist pas waktu kuliah? Karena kebetulan saya dari jurusan matematika, dan apakah perlu mengambil fokus ke statistik? Oke. Ini sebenarnya kalau teman-teman zaman sekarang mungkin agak lebih berat ya, jujur. Tapi mungkin ini bisa sedikit memberi gambaran. Jadi kalau di zaman saya mungkin data science itu saat kuliah mungkin belum familiar atau terkenal. Kalau misalnya masnya dari matematik pasti lebih familiar dulu itu yang namanya aktuaris. Itu kan biasanya tuh bekerja di asuransi dan itu penghasilannya juga lumayan. Tapi 2015 setelah saya lulus, 2016 mulai familiar dengan istilah data science, sehingga kampus-kampus pun mulai menyesuaikan dengan kurikulumnya data science. Jadi kalau misalnya Mas dari matematik, apakah perlu mengambil statistik? Sebenarnya kalau dari saya tergantung Masnya prefernya pengen menguasai apa. Jadi ada dua opsi atau dua jalan ketika seseorang ingin menguasai data science itu, bisa dari perspektif computer science atau dari perspektif statistik. Nah, jadi kalau misalnya menurut Mas prefernya dengan statistik, itu bisa ambil. Jadi Mas akan belajar tentang regresi logistik atau misalnya tentang Bayesian. Tapi kalau di computer science, Mas akan prefer belajar ke bidang data mining atau tree-based modeling seperti decision tree atau random forest. Jadi kalau misalnya kebutuhan, kalau misalnya ada persimpangan, apakah harus ambil statistik atau enggak, tergantung dengan Mas pengen belajarnya ke arah mana. Tapi balik lagi, karena bidang ini kompetisinya cukup ketat, sebisa mungkin Mas harus terlihat outstanding dan Mas bisa pertimbangkan ambil yang mana biar menjadi outstanding itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Hasan Az-Zahid. Saya sering kali ditolak apply data analis semata-mata karena background lulusan non-statistik atau matematika atau computer science, didasarkan oleh jawaban penolakan yang saya terima. Bagaimana tips untuk yang mau mencoba kerja data untuk non-statistik atau matematika atau computer science supaya paling tidak agar sampai lolos sampai interview, agar saya bisa mendemonstrasikan skill set saya terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau misalnya balik lagi ke slide saya tadi, bisa jadi teman-teman itu daftarnya ke lowongan yang sudah spesifik minta background-nya apa. Nah, itu bisa jadi nilai tambah untuk yang pemilik background tersebut, tapi bisa jadi nilai minus untuk yang background-nya berbeda. Jadi, bagi teman-teman yang misalnya background-nya mungkin kurang sesuai dengan bidang yang didaftar, jadi teman-teman harus mau tidak mau mencari lowongan yang sebenarnya itu lebih general. Jadi, sebagai contoh, misalnya di Telkom sendiri, sebenarnya ada data analis yang background-nya dari geografi. Kenapa? Karena dia bisa menguasai GIS. Jadi dia outstanding, dia punya nilai lebih, dan jurusannya itu sebenarnya nggak melulu statistik atau matematik. Nah, tipsnya yang pertama, cari lowongan yang sifatnya open, jadi tidak spesifik di jurusan itu. Terus teman-teman temukan nilai outstanding teman-teman. Jadi seperti yang saya tadi bilang, contohnya jurusan geografi, dia bisa GIS, pemetaan, dan itu sangat dibutuhkan. Kalau misalnya teman-teman dari komunikasi, teman-teman misalnya jago membuat visualisasi data, nah itu juga dibutuhkan.
kalau misalnya teman-teman dari akuntansi, pasti yang fintech itu pasti akan butuh karena perhitungan mereka berdasarkan standar akuntansi tertentu. Lalu misalnya teman-teman di bidang ekonomi, pasti fintech ekonomi itu banyak banget dan itu pasti juga butuh. Jadi tipsnya yang pertama cari yang membuka lowongannya itu general atau yang spesifik dan jurusan teman-teman. Jangan mencoba mendaftar ke lowongan yang sudah men-state jurusan tertentu dan itu bukan jurusan teman-teman. Karena bisa jadi peluang untuk gagalnya lebih besar. Nah, yang kedua, temukan posisi outstanding teman-teman. Jadi dari latar belakang pendidikan teman-teman, kira-kira ketika dikaitkan dengan bidang data itu bisa menjadi sesuatu yang wah, itu kira-kira apa gitu. Gitu sih. Oke, next dari Zuhra Insania. Kak, apakah ada sertifikasi yang disarankan untuk dimiliki oleh fresh graduate? Oke. Nah, kalau untuk data science sebenarnya belum ada sertifikasi yang standar ya. Jadi dari lembaga manapun sebenarnya banyak yang membuat sertifikasi. Contohnya misalnya AWS, Amazon Web Service, dia ada sertifikasi. Atau misalnya dari Google, atau misalnya dari Microsoft, atau misalnya dari Cisco. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman memang punya dana dan mencoba untuk sertifikasi tersebut, coba saja, itu akan menjadi nilai tambah. Tetapi kalau misalnya teman-teman belum punya dana, ya coba perkaya portofolio, atau misalnya ada beasiswa yang memang menyediakan untuk sertifikasi, contohnya Digitalent yang dari Kominfo, Digital Talent. Jadi dia Digital Talent itu untuk yang peserta yang terbaik akan diberi kesempatan untuk tes sertifikasi, entah itu dari Microsoft, entah itu dari AWS, entah itu dari Cisco. Nah, jadi bisa menggunakan jalur itu, tapi intinya untuk sertifikasi tidak ada sertifikasi spesifik, tapi usahakan yang relevan. Contohnya Python, Machine Learning, Data Science, Cloud, segala macamnya. Nah, usahakan pilih itu, dan untuk jalurnya bisa teman-teman dengan dana mandiri atau melalui jalur beasiswa, seperti yang saya bilang tadi, jalur beasiswa Digital Talent. Nah, itu biasanya buka setiap tahun dari Kominfo, jadi teman-teman coba daftar saja. Syukur-syukur kalau misalnya teman-teman jadi yang terbaik, teman-teman akan dibayarkan untuk ikut tes sertifikasi. Oke. Ada lagi nih pertanyaan selanjutnya dari Mas Danu. Mas Iqbal mau tanya tips dan trik untuk belajar data science, apa saja yang pertama dipelajari dan harus diperdalam? Oke. Nah, Mas Danunya nyebut jurusannya enggak ya? Aduh, enggak. Jadi sebenarnya ini agak based on jurusan ya, tapi kalau misalnya kita anggap jurusannya umum, yang pertama pelajari tentang statistik ya. Kenapa? Karena pasti akan berkutat dengan hal-hal simpel seperti rataan, terus median, terus standar deviasi dan segala macamnya. Ketika sudah menguasai basic statistik, nah teman-teman bisa mencoba metode-metode statistik dulu, karena biasanya kalau di tempat saya ini adalah basic atau yang paling standar, contohnya regresi linear atau regresi logistik. Nah, jadi sudah bisa belajar itu, selanjutnya teman-teman bisa coba yang lebih advance, biasanya itu di computer science. Jadi computer science itu sudah mulai mengembangkan metode-metode machine learning yang lebih advance, seperti neural network, terus gradient boosting, terus random forest. Nah, jadi tingkatan-tingkatannya tuh ya bisa dari statistik dulu, baru ke computer science, untuk yang awam ya. Jadi kalau misalnya dari teman-teman computer science, ya sudah berarti belajar tentang computer science dulu, baru misalnya kalau misalnya pengen mendekati ke permodelan statistik boleh, kalau enggak, ya berarti teman-teman cukup menguasai atau mendalami data science di bidang computer science tadi. Jadi sebenarnya ada dua persimpangan, tergantung teman-teman mau memilih yang mana, karena tiap-tiap persimpangan tersebut ada kelebihan atau kekurangan. Oke, selanjutnya dari Mas Razi Al-Mahdali. Oke, selamat malam Mas Iqbal. Saya mau bertanya sebagai seorang yang bukan berlatar belakang IT. Tadi kata Mas Iqbal akan lebih baik untuk menguatkan di portofolio. Nah, kira-kira proyek apa yang Mas rekomendasikan untuk pemula di bidang data yang ingin berkarir sebagai data analis? Kalau misalnya bukan berlatar belakang IT,
saya contoh misalnya statistik ya, atau misalnya ekonomi. Nah, biasanya teman-teman coba belajar tentang data science yang simple. Sebenarnya banyak pelatihan ya yang menyediakan data science mulai dari bisa dibilang data science for dummy lah, orang-orang yang belum menguasai data science dari awal, coba pelajari itu, coba metode yang paling simple sekalipun, terus cari challenge di Kaggle yang terkait dengan jurusan atau bidang teman-teman kuasai, contohnya bidang perbankan. Jadi belajar machine learning paling simple, terus cari di Kaggle soal-soal tentang data perbankan, terus terapkan. Nah, nanti itu bisa jadi sebuah portofolio. Nah, lakukan itu secara berulang. Jadi sebenarnya saya pun belum ada latar belakang tentang data science ya di awal, karena saya statistik terus mengambil minornya itu tentang ekonomi. Tapi ketika bekerja ya saya mencoba, terus dari pekerjaan tersebut saya melakukan semacam penambahan terus sambil saya belajar sehingga menjadi portofolio tambahan ketika saya sudah bisa melakukan pertama visualisasi dulu, terus bangun model, terus membangun database, terus hingga akhirnya bisa membangun model prediktif. Itu saya bahkan butuh waktu mungkin kurang lebih 1 tahun atau lebih. Jadi sambil belajar, sambil mengikuti project. Nah, teman-teman kalau yang misalnya belum berkarir di bidang tersebut, mau bisa coba dengan soal-soal Kaggle atau project-project di pelatihan lain, terus itu di-upload ke GitHub, ditambahkan detail deskripsinya, dan nanti itu bisa tambah terus-menerus, dan itu bisa teman gunakan untuk meng-apply pekerjaan. Oke, mungkin mau menambahkan juga untuk Mas Syarif, jadi di DigiLab itu kita juga ada platform DigiLab Project, dan DigiLab Project itu tentu saja sebagai data analis kita ada project yang berhubungan dengan pekerjaan di data analis, nanti bisa dicek di akademi kita, academy.digilab.id. Dan di sana kita juga ada project yang mengenai tentang SQL juga, ada yang performance data juga, dan bisa dikerjakan langsung di akademi kita. Baik, silakan Katie lanjut ya, Yin. Oke, next question ada dari Mas Ganing. Kalau mau memperdalam ilmu data scientist atau analis, lebih baik memperdalam skill data Excel dahulu. Atau jika langsung terjun memperdalam R dan Python misalnya, apakah tidak apa-apa? Terima kasih banyak. Oke. Kalau data science jelas ya. Kalau data science pasti harus mau tidak mau terjun ke bidang programming. Atau misalnya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi, contohnya yang saya sebut tadi, Knime atau SPSS, tapi itu biasanya akan diutamakan untuk orang yang biasa menggunakan programming. Nah, kalau data analis, sebenarnya itu tergantung perusahaannya juga. Jadi, banyak teman-teman yang kerja di data analis, memang perusahaannya masih prefer menggunakan Excel, karena datanya itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya di Telkom, jujur saja kalau di Telkom itu datanya biasanya nggak akan kuat dibuka dengan Excel. Jadi bisa dibayangin aja kira-kira kerjaannya itu akan berkutat dengan data yang saking banyaknya tidak bisa dibuka di Excel. Jadi kalau misalnya sudah kayak gitu, mau tidak mau kita menggunakan bahasa pemrograman kan, karena dia sanggup membuka data dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan Excel tadi, pasti akan memakan waktu yang lama dan juga bisa jadi sering error. Nah, jadi prefer Excel dulu atau programming dulu. Kalau untuk data scientist jelas, untuk data analis kira-kira teman-teman bisa bayangkan pekerjaannya itu melibatkan big data atau enggak. Oke, lanjut dari Mas Andreas. Kalau di bidang pemetaan, implementasi computer science, data science, atau machine learning, seperti apa yang paling kuat dibutuhkan? Nah, jadi kalau misalnya pemetaan itu mungkin ada bisa jadi tools yang sangat bermanfaat, sangat powerful. Pertama untuk sales ya. Jadi kita ada platform GIS untuk sales. Jadi kita bisa monetize sales itu perginya kemana, terus daerah-daerah yang sudah menumpuk salesnya, terus daerah-daerah yang sepi salesnya itu apa. Nah, itu sangat berguna banget. Jadi untuk deskriptif pun pemetaan itu sudah sangat berguna, apalagi kalau ditambah dengan data science. Jadi kalau dengan data science, teman-teman bisa bayangkan gambar dari foto di
atas dengan menggunakan drone itu bisa di-convert jadi peta detail dengan rumah-rumah sama pohon-pohonnya. Jadi itu udah pemetaan plus data science. Itu kalau bisa itu teman-teman bakal bisa bergaji mahal sih. Jadi sangat luar biasa ya kalau misalnya pemetaan dikombinasikan dengan data science. Kalaupun teman-teman belum bisa secanggih itu, teman-teman juga bisa lakukan yang simple kayak saya tadi. Kita akan memodeling wilayah-wilayah yang high prospect dengan low prospect. Jadi nanti akan ditampilkan di pemetaan aplikasi misalnya GIS, entah itu ArcGIS, entah itu QGIS, nanti akan dipetakan daerah yang prospeknya tinggi itu diwarnai dengan warna hijau. Daerah yang prospeknya rendah itu diwarnai dengan warna merah. Nah, peta itu kita kasih ke sales, mereka akan sangat terbantu karena mereka akan pergi ke daerah-daerah yang hijau tadi daripada pergi ke daerah merah. Otomatis itu akan menghemat cost marketing dari teman-teman marketing. Nah, itu jadi salah satu contoh implementasi pemetaan bila dikombinasikan dengan data science. Dan itu sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berkutat di bidang pemetaan, misalnya dari geografi misal, itu ada peluang besar untuk bekerja di bidang data. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari member DKLab, Mas Mehdi Ghazali. Kalau kita memiliki sertifikat, contoh sertifikat ETL, namun as fresh graduate, kira-kira apakah peluangnya besar meskipun jurusan di universitas bukan dari statistik, TI atau math? Nah, kalau peluang tuh banyak faktor ya. Satu, yang pertama saingan, kedua kebutuhan perusahaan, dan yang ketiga adalah luck. Jadi bisa jadi faktor-faktor itu bisa saling support atau malah kurang support kita. Jadi contoh misalnya kita mendaftar di jurusan yang sesuai, tapi pesaing kita banyak. Bandingkan dengan teman-teman yang misalnya daftarnya di jalur umum, tapi pesaingnya dikit. Nah itu kan bisa jadi yang peluangnya adalah peluang yang background-nya tidak familiar, tidak terlalu spesifik untuk data science, tapi karena pelamarnya pun dikit, teman-teman akan berpeluang untuk diterima. Jadi kalau misalnya peluang itu saya tidak bisa cari gambaran karena itu tergantung dengan kondisi saat itu. Tapi untuk memperbesar peluang tersebut, maka teman-teman harus mau tidak mau menambah portofolio teman-teman, membuat teman-teman itu menjadi outstanding, serta mencari mencari lowongan yang benar-benar memungkinkan untuk teman-teman, artinya tidak spesifik hanya meminta jurusan itu. Nah, jadi sambil memperdalam skill-nya, sambil berdoa misalnya, jadi peluang itu akan besar dengan sendirinya. Jadi jangan dikira-kira dulu kira-kira peluangnya kecil atau enggak, tapi pelajari dulu kira-kira lowongan ini cocok atau tidak, terus persaingannya ketat atau tidak, terus portofolio teman-teman cukup atau tidak gitu. Jadi kalau dari misalnya ditanya di pertama kali peluangnya gimana, itu pasti saya tidak bisa menjawab. Oke, kita lanjut ya. Ini dari Mas Faris Diki nih. Kira-kira apa sih yang membuat Mas Iqbal dulu kok bisa terjun masuk di dunia data analis, yang memotivasi Mas Iqbal itu apa ya? Oke. Nah, jadi saya masuk ke Telkom itu jalur MT, kita sebutnya GPTP atau Great People Training Program. Nah, di situ saya mungkin bisa menulis saya mau masuk kemana, tapi keputusannya itu tetap di HR Telkom Group sendiri. Jadi dengan berbagai pertimbangan, HR Telkom Group memutuskan saya bekerja atau ditempatkan di bidang data atau big data tadi. Nah, setelah saya ditempatkan di tempat sana, tentu saya akan ketemu banyak orang, terus mengerjakan beberapa proyek, bahkan yang mungkin di luar bayangan. Saya sampai ke daerah-daerah untuk mewawancari petani, untuk membuat sebuah dashboard yang berguna gitu. Jadi sebenarnya yang memotivasi saya ya lingkungan yang mendukung, karena di sana banyak orang-orang pinter, alumni ITB, alumni UGM, dan segala macamnya. Dan terus pekerjaan-pekerjaan itu juga benar-benar memotivasi. Jadi salah satu nilai plus dari yang project base ya, teman-teman akan ketemu dengan berbagai macam orang dengan project yang berbagai macam pula. Jadi kebetulan bisa jadi project-project yang saya kerjakan itu benar-benar cocok dan sangat bermanfaat bagi saya. Terutama saya perlu misalnya
mengembangkan portofolio biar bisa join ke project yang berikutnya kayak gitu. Jadi kalau hal-hal yang motivasi sebenarnya lingkungan sih, dan memang karena latar belakang saya statistik, jadi memang saya targetnya bekerja di bidang data. Tapi balik lagi kalau misalnya teman-teman sudah menjadi profesional, ada kalanya hal-hal yang membuat teman-teman down motivation gitu menjadi down. Nah itu teman-teman harus tetap mensiasatinya dengan terus belajar, atau misalnya membuat lingkungan misalnya di luar lingkungan yang mungkin membuat teman-teman down dan segala macamnya. Nah itu tergantung dari teman-teman lagi. Jadi tetap menjaga positivity di lingkungannya sehingga motivasi teman-teman tetap terjaga gitu. Oke. Next question dari Gaby. Pertanyaan untuk Mas Iqbal pribadi. Apa saja suka dan duka bekerja sebagai data scientist? Oke. Nah, sukanya dulu ya mungkin ya. Satu, karena bekerja di bidang data dan background saya juga statistik. Yang pasti salah satu hal yang menyenangkan itu adalah menerapkan apa yang teman pelajari sewaktu kuliah ke pekerjaan. Nah, sebenarnya kan ini tergantung orangnya ya. Jadi ada orangnya yang nggak mau bekerja sesuai studi dia karena dia nilai studi saya ternyata ini, saya pengen misalnya ya. Sebenarnya ini alumni PB juga banyak nih. Kuliahnya di kehutanan tapi kerjanya di bank. Nah, itu kan artinya memang dia dari awal tidak mau bekerja sesuai bidang latar belakangnya mungkin. Nah, kalau saya kebetulan alhamdulillah bekerja sesuai dengan latar belakang saya. Nah, itu sukanya. Terus ketemu banyak-banyak orang pintar, terutama mungkin di Telkom ini ya, salah satunya tuh paling banyak orang-orang computer science, jadi bisa belajar juga dari mereka, dari computer science UGM, UI, terus teknik informatika ITB. Nah itu banyak banget orang pintar dan kita bisa belajar dari mereka. Cuman dukanya mungkin kalau misalnya project base ya, ini lebih ke project base ya, kalau misalnya bekerja dengan bidang data itu ada kalanya pekerjaan itu tidak cukup dengan jam normal. Jadi kita mau tidak mau harus menambah dengan lembur atau bahkan sampai Sabtu Minggu gitu. Karena kerjaannya itu biasanya project base itu ada deadline-nya sendiri dan itu harus selesai sesuai deadline itu. Terus yang kedua, bekerja di bidang data, terutama di big data itu butuh resource yang lumayan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman seperti saya misalnya punya laptopnya i3 atau bisa hanya mengandalkan Excel, itu pasti akan stres sendiri karena untuk mengolah data yang cukup besar itu nggak akan mungkin dengan komputer yang minimum. Nah, makanya saya siasati misalnya menggunakan komputer yang terinstall di kantor, tapi mostly kalau tidak Windows itu Linux, jadi teman-teman harus belajar juga tentang itu. Nah, biasanya yang membuat stres itu adalah mengerjakan sebuah project dengan data yang banyak, sedangkan komputer kita sendiri tidak capable. Jadi kita harus connect ke komputer di luar yang lebih bagus, dan itu bisa bikin stres juga ya, karena koneksi terganggu lah, atau misalnya ketika kita lagi bekerja, komputernya down, sehingga saya harus ke kantor untuk menghidupkan komputer tersebut. Nah, itu salah satu dukanya yang paling sering saya alami. Oke, sip. Mungkin terima kasih rekan-rekan sekalian yang udah melontarkan pertanyaan. Terima kasih juga untuk Mas Iqbal sudah membawakan sesi materinya tadi dan menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian. Mungkin untuk nanti untuk pemenang pertanyaannya akan diinfokan nanti sembari kita filtering dari pertanyaannya. Kemudian dari rekan-rekan di Qlab mungkin kita ada beberapa tambahan informasi sedikit, mungkin bisa dari Katie atau dari WD, ada beberapa informasi sebelum kita pengisian feedback. Silakan. Oke. Sebelumnya untuk members, untuk meningkatkan kemajuan dalam webinar di Qlab, aku akan share feedback form. Ini aku udah share. Terus mungkin WD ada yang mau ditambahin dulu. Di-mute WD. Oh. Ya, setelah mengikuti sesi ini, pasti semakin semangat untuk belajar data. Jangan lupa cobain free modulnya di Qlab. Modulnya itu Introduction to Data Science. Jadi teman-teman yang tidak punya background STEM, tidak punya background Math, Science,
engineer bisa tetap coba, langsung aja diakses di dikilab.id, sign up, dan akses free modulnya Introduction to Data Science. Seperti itu. Betul. Nah, untuk rekan-rekan yang mau join premium member DQLab, bisa gunain voucher, kode voucher potongan harga. Nanti aku share juga sekarang. Nah, ini bisa langsung pakai aja DQLab Codex. Kode ini juga bisa dipakai untuk perpanjangan membership rekan-rekan sekalian juga. Gitu. Informasi dari aku cukup sih, mungkin Kak Rere ada yang mau ditambahin lagi? Oke, karena aku sudah diinfokan dari tim Codex bagi pemenang yang bertanya tadi, jadi ada 3 pemenang ya Mas Adit ya. Nanti aku akan announce sekarang juga. Yang pertama itu atas nama Zahra Nabila Isdihar, di nomornya 0822 98 sekian. Ya, sudah lama ya kita nggak ngomong 0822 sekian ya. Terus kemudian Andika Zidan Fatur Rahman 081 1233 26 sekian. Dan kemudian atas nama James dari 081392 sekian. Nah, nanti pemenangnya akan dihubungi dari pihak tim Codex. Selamat untuk para pemenang. Tetap semangat belajar dan terima kasih sudah bertanya. Ini aku akan mengingatkan lagi rekan-rekan sekalian, jangan pada live dulu. Kita akan ada sesi foto bersama nanti. Aku akan mengingatkan, jadi aku akan mengirim lagi kembali untuk link-link feedback di acara hari ini. Ini sangat penting sekali untuk data mentoring kita ke depannya. Kita butuh banget saran dari rekan-rekan sekalian yang mengikuti sesi ini dengan seksama dari pukul 7 tadi. Dan dari sesi feedback ini nanti kita akan tentu saja akan mereview satu persatu masing-masing dari jawaban dari masing-masing dari rekan-rekan sekalian. Oke, mungkin sembari kita mungkin mungkin bisa ini kali ya pada open kamera ya bareng. Mungkin rekan-rekan sekalian yang pengennya tuh ngomongin narsis gitu. Iya, narsis ya. Yang pengen keluarkan saja Mas, sebut aja. Mungkin pada udah banyak yang buka nih Kak Rere. Iya, gitu. Wow. Halo rekan sekalian. Wow. Ya. Antusias ya. Ini ada yang kayaknya ada yang ada yang kayaknya habis kerja juga nih kayaknya. Ini di pantai tuh aku lihat tuh. Mas. Oke, berarti kita akan foto bersama. Di sini siapa yang ngasih aba-aba nih ya? WD atau siapa nih, Dek? Aku bisa kasih aba-aba. Oh, enggak, WD aja. Oke, silakan. Siap. Kita gaya ya, teman-teman. Siap. 1, 2, 3. Oke. Lagi? Nggak kedengeran ya? Oke, lagi ya. Siap, sebentar. Siap. 1, 2, 3. Oke. Siap. Ya. Lagi nggak, Kak Rere? Boleh sekali lagi mungkin gayanya lebih bebas. Ya, bebas kali ya. Mau pakai background juga boleh. Tadi aku lihat ada yang lagi di luar angkasa loh, Kak. Iya, pakai background boleh, mau pakai kostum. Tapi kalau pakai kostum kayaknya terlalu lama. Liburan, dipaksa ya kan. Udah ready, boleh. Ya kan? Ayo, WD, kita sekali lagi kali ya. Oke, siap. Siap semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian mau mengingatkan, jadi nanti Katie bisa sharing lagi informasi mengenai kode vouchernya yang bisa diakses oleh rekan-rekan kita. Bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin mau memperpanjang subscription di DQLab, kita akan ada promo menggunakan voucher ini. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin mencoba belajar di DQLab, silakan bagi rekan-rekan sekalian yang hadir di sini, kita akan ada promo menggunakan voucher ini. Boleh banget. Jadi tinggal diakses saja, nanti akan ada
ada guide-nya yang akan di-share oleh Katie juga. Nah, kemudian terima kasih untuk Mas Iqbal, sama-sama. terima kasih Mas Adit juga, dan tim website-nya yang sudah menyediakan waktu juga dan ilmunya juga bagi rekan-rekan kita sekalian di sini. Semoga sesi mentoring ini menambah ilmu dan bagi wawasan bagi rekan-rekan sekalian, dan juga jangan lupa rekan-rekan sekalian untuk tetap mengkepoin ya, istilahnya mengkepoin DQLab itu bisa melalui Instagram kita @DQLab @DQLAB. Kemudian ada juga di YouTube kita Belajar Data Science DQLab. Kemudian ada Facebook kita juga ada @dqlab.id, dan ada juga Spotify, kita juga ada podcast di sana, DQLab Podcast namanya, bagi rekan-rekan sekalian yang masih ingin mendengarkan perjalanan members kita yang ada yang berubah berkarir, ada yang berkarir di luar negeri, kita ada di DQLab Podcast, bisa didengarkan di sana. Tapi tentu saja juga cek Instagram, media sosial Codex, itu ada @codex.telkom Instagramnya, kemudian ada www.codex.works, bisa melalui Twitter juga codex_telkom, dan ada LinkedIn juga Codex Telkom, dan Medium Codex Stories. Oke. Dengan demikian, isi Mas. Yes. Sebenarnya saya masih lihat pertanyaan tentang internship atau lowongan. Ya. Nah, sebenarnya ada 3 buah. Sebenarnya tadi di slide terakhir ada 3 buah jalur ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen kepo, mungkin biasanya kalau kepo itu paling gampang lewat Instagram ya. Jadi kalau di Telkom itu bisa follow yang Living in Telkom, itu Instagram tentang HR-nya Telkom, Living in Telkom, mungkin bisa cari, atau websitenya Recruitment Telkom. Terus yang kedua lewat Codex, kalau tidak salah mungkin Codex Words, jadi cari aja Instagramnya, akunnya Codex Words. Terus yang ketiga kalau misalnya internship bisa di internship DDB. Jadi internship DDB. Jadi teman-teman cari aja ketiga akun tersebut Instagram, atau kalaupun misalnya googling ada websitenya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen penasaran tentang rekrutmen atau magang bisa di sana. Gitu. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Oke, berarti dengan demikian berakhir sudah sesi mentoring kita hari ini. Sampai jumpa di sesi mentoring dengan mentor-mentor lainnya di DQLab Data Mentor berikutnya. Pastikan rekan-rekan sekalian jangan sampai ketinggalan. Ada data mentor yang berikutnya bersama DQLab. Bisa dicek di Instagram, Facebook, ada apa lagi ya? Ada YouTube juga, ada Spotify juga, dan ada LinkedIn juga tentu saja. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Jangan lupa kita ada modul baru ya, tanggal 25. Stay tune.